dopamin terbesar yang kita dapatkan adalah dari hubungan suami istri. Dan dopamin ini disebut sebagai hormon relaksasi. Makanya laki-laki kalau habis berhubungan dia tidur, dan ngantuknya berat banget. Nah itu recovery bagus sekali. Ya nanti bangun dari tidur otaknya jadi lebih cerdas dari sebelumnya. Mohon maaf, makanya kalau di China ya atau di luar Islam itu panglima-panglima perang itu kalau udah mentok nggak bisa mikir itu disediakan perempuan, dia berhubungan dulu dihalangi sama prajuritnya dan nanti habis berhubungan dia tidur, habis tidur itu sudah ketemu. Ulama juga sama ya, ulama kalau lagi nulis atau ditanya masalah dia nggak bisa jawab panggil istrinya ya, istrinya, kemudian dia berhubungan dengan istrinya, tidur bangun dia ketemu solusinya ya, karena dia harus mendapatkan dopamin dulu ya. Tapi kan apa tapi kan kalau istrinya lagi libur gimana Ustaz? Ya kalau istrinya lagi libur itu kan istri yang pertama iya kan, tinggal pindah saja ke istri yang tidak libur. Oh, liburnya lama Ustaz, 40 hari. Nah gitu kan, padahal dopaminnya kan butuh tiap hari. Sudah. Kalau libur semua kan? Kalau libur semua apa sih itu namanya? Ya. Kan Mas Nawasulasa yang ketiga. Jadi kalau liburnya panjang, tapi nanti saya kasih tahu titik senjatanya di mana. Ya sebetulnya tidak menyelisih fikrah ya, misalnya menstruasi 7 hari kita pijit di titik itu, maka dia bisa menstruasi lebih cepat dari biasanya. Ada. Nah, kemudian nifas juga sama. Normalnya 40 hari, pijat di area itu bisa diskon 10 hari. Iya. Jadi nggak lama-lama suami liburnya. Ya, jadi istri itu berapa? Istri itu berapa? Satu saja. Ya. Jadi istri itu cukup satu. Nah, satu di Bandung, satu di Solo, satu di Jakarta, satu lagi di Depok. Nah, jadi berapa istrinya? Satu. Kalau dilihat dari fisiologis, ilmu anatomi, kalau poligami itu menguntungkan suami atau menguntungkan istri? Istri sebetulnya menguntungkan istri. Tambah ringan. Tidak, suami juga ada untungnya. Cuma suami ini sebetulnya dengan nambah istri itu nambah beban. Kalau perempuan itu justru dia akan merasakan satu sensasi yang dia tidak mungkin bisa sampai ke level itu kecuali kalau suaminya poligami. Jadi ada satu level psikologi yang perempuan nggak bisa mendapatkan kecuali kalau suaminya punya istri yang lain. Benar, ini dilihat dari fisiologis. Kalau dari ilmu herbalogi, Anda lihat pohon itu, ini pohon apa namanya? Lengkeng. Lengkeng. Bulan. Pohon laki-laki. Nah, tapi pohon perempuan berada di sini. Pohon perempuan itu kayak pohon kacang panjang. Tahu kacang panjang? Iya. Merambat atau tidak? Artinya dia hanya bisa ke atas kalau dia ada rambatannya, ada tiangnya ya. Ini perempuan. Karakter perempuan memang bergantung kepada selainnya. Makanya perempuan itu selalu punya wali. Wali itu apa? Tempat bergantung, tempat bersandar. Laki-laki tidak perlu wali. Secara psikologi memang begitu adanya. Cara membuktikannya gimana? Gampang. Saya sama istri, saya sahid, jalan sama istri. Ya, buktinya bahwa laki-laki itu tempat bergantung bagi perempuan. Ketika jalan, bisa sahid sama istrinya, kemudian ada kecoa lewat, yang menjadi ketakutan siapa? Ganti yang lebih gede, tikus. Ada tikus lewat, yang tahu siapa? Bisa sahid juga. Ganti lagi, ular. Ketika ada jalan suami istri, ada ular lewat, perempuan akan menjerit, takut dan berlindung kepada suami. Ini menunjukkan secara kejiwaan perempuan itu memang butuh tempat bergantung. Nah, tapi kembali lagi kepada surat Al-Ikhlas, Allahus Shomad.
tempat bergantung itu bukan suami, tapi kepada Allah. Caranya gimana? Maka kata guru saya Tuan Haji Ismail, beliau bilang untuk menjadikan suami kita bergantung kepada Allah itu adalah dengan menjadikan kita juga suami bagi perempuan yang lain. Maka dia akan masuk satu fase selama kurang lebih 2 minggu. Ini fase yang paling ditakuti oleh suami. Ya, jadi fase di mana perempuan ini seolah-olah sedang mengalami hujan badai. Ada petir, ada angin, ada air, itu luar biasa. Tapi setelah hujan badai ini dia akan merasakan udara yang segar, cahaya yang cerah, dan kehidupannya akan sangat bagus sekali. Dan ini hanya bisa dilalui adalah kalau suaminya menikah lagi dan mulai hari itu dia tidak lagi bergantung kepada suami tapi kepada Allah. Ya, dia akan curhat sama si ibu, suami saya mau lagi istri ini. Ternyata orang ini tidak jadi solusi. Ganti orang, tidak ada orang yang bisa dia jadikan bergantung. Akhirnya dia gelar sajadah, sujud menangis kepada Allah. Dia sudah menemukan tempat bergantung yang hakiki. Coba lihat kitab Majmu' Fatawa, fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang ta'adud. Apa beliau bilang? Al-aslu fi hukmin nikah ta'adud. Asal hukum nikah itu adalah poligami. Beliau mengatakan yang tidak poligami dia itu rusak. Ya. Orang itu mengambil rusak. Kenapa? Karena dia takut. Wa in khiftu. Tidak ada alasan seorang laki-laki yang tidak menikah lagi kecuali satu, akhir. Sudah. Tidak usah dipanjang-panjang. Takut sama apa? Yang paling ditakuti itu adalah 2 minggu pertama ketika dia mulai menikahi wanita lain selain istri. Itu yang paling dia takut. Padahal itu fase yang tidak pasti dilewati itu. Ya, tapi setelah itu dia akan mengalami fase yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah mulai bergantungnya hanya kepada Allah. Dan itu rasanya ya tidak bisa digambarkan. Ya, la yaduku ila mantap. Tidak bisa dirasakan kecuali yang mengalami. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nah, kembali ke buku ini. Jadi, mohon maaf nih, kalau ada, nggak salah Bapak. Kalau ada suami yang, nah ini kembali lagi ke murid saya di Pekanbaru. Insya Allah pekan depan saya ke Pekanbaru. Ya, dia bilang, suami saya itu Bama Suke. Perempuan itu kan sebenarnya bahasanya non-verbal, tidak langsung ke intinya. Apa Bama Suke itu? Saya baru dengar. Saya pikir Bama Suke itu temannya Naruto. Dan Naruto kan ada Sasuke. Ternyata ada Bama Suke, ada lagi yang lain namanya Bamago Sasuke. Apalagi ternyata ya itu Zat Bama Suke. Apa sih Bama Suke? Ternyata itu singkatan. Baru masuk langsung keluar. Jadi mohon maaf ya, masuk udah aja beres. Cepet banget. Kasihan, itu saya belum apa-apa katanya. Baru masuk langsung keluar, cabut lagi, sudah beres. Ya, suaminya hidup istrinya. Nah, ketika dia tidak mendapatkan oksitosin yang seharusnya dia dapatkan dari aktivitas hubungan seksual, nah ada hormon penggantinya, itu namanya kortisol. Nah, kortisol ini hormon cemas, hormon marah-marah, hormon amuk-amukan, hormon melawan. Nah, kan kortisol ini ciptaan Allah juga, ya. Berarti baik dong, sebetulnya baik. Tapi kembali ke fitrah, baik itu sesuai dengan ukurannya. Kalau di buku ini, jadi hormon yang paling banyak disebut adalah hormon kortisol. Jadi kalau Bapak Ibu tahu buku ini, insya Allah ibadah akan lebih khusyuk. Ya, karena kita tahu kronologi. Kenapa saya masih sehat hari ini? Seandainya saya tidak berwudu, seandainya saya tidak sholat, seandainya saya tidak bersedekah, seandainya saya tidak puasa, saya tidak sehat seperti sekarang hari ini. Benar, kalau kita tahu kronologinya setelah baca buku ini. Makanya saya kemarin cerita sama Ustaz Zahid, saya menterapi itu pasien ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Ya, apa bedanya? Kalau ditanya, saya banyak terapi yang di sana ya, Tangerang, Jakarta itu non muslim, Chinese itu kaku-kaku. Saya tanya, Pak, keluhannya apa? Dia nggak jawab saya. Jangan tanya keluhan saya. Dia masukin tangan ke saku, keluarin obat-obatan,